Minasang konbanwa. Welcome to my channel. Oke, inilah video pertamaku. Di video kali ini, aku bermaksud membagikan video mengenai pembelajaran bahasa Jepang. So, bagi minasang yang berminat belajar bahasa Jepang, bisa ikuti channel ini terus ya. Oke, caranya gampang sekali. Dengan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kalau sudah, baik kita mulai pembelajaran pertama. Oke, baik. Sekarang kita sudah masuk ke dalam mediasi pembelajarannya. Di sini aku menggunakan PowerPoint sebagai mediasi proses belajar mengajar nantinya, gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan bab pertama, di sini aku akan menjelaskan dulu terkait buku panduan yang akan aku gunakan dalam proses belajar mengajarnya. Di sini aku menggunakan buku dari Minano Nihongo 1 dan 2, gitu ya. Oke, di mana buku tersebut itu diperuntukkan untuk pembelajar bahasa Jepang tingkat awal, seperti itu minasang. Oke, lanjut. Di sini aku juga ingin memberitahu kepada kalian khususnya bagi pembelajar pemula gitu ya, tentang tingkatan-tingkatan berbahasa dalam bahasa Jepang. Tingkatan-tingkatan berbahasa dalam bahasa Jepang ternyata itu dibagi ke dalam 5 tingkatan. N5, N4, N3, N2, dan N1 sebagai tingkat yang paling tertinggi. Jadi, nanti kalau ternyata kalian sudah menyelesaikan materi-materi tersebut, kalian diharuskan mengikuti ujian untuk bisa tahu berada di tingkat manakah level bahasa kalian, seperti itu. N5 kah, N4 kah, N3 kah, atau N2 atau N1, jangan-jangan seperti itu ya. Ketika kalian sudah mengikuti tes tersebut lalu dinyatakan lulus, kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat, di mana sertifikat tersebut nantinya akan digunakan untuk melamar kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Namun tidak hanya itu saja, sertifikat tersebut juga bisa digunakan untuk mengambil beasiswa di Jepang atau magang di Jepang, seperti itu minasang. Oke, lalu bagaimana sih cara memperoleh sertifikat tersebut gitu ya? Oke, di sini aku juga sudah menyertakan ya lembaga-lembaga yang menyediakan tes tersebut. Di antaranya ada JLPT, NATES, dan JITES. JLPT itu adalah program negeri, NATES dan JITES adalah program swasta. JLPT itu diselenggarakan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Juli dan di bulan Desember. Kalau NATES dan JITES itu diadakan 6 kali dalam setahun. Kalau NATES di bulan genap dan JITES di bulan ganjil. Oke, untuk kapan kalian bisa mendaftar dan bagaimana cara mendaftarnya, silahkan kepoin langsung akun sosial media masing-masing penyelenggara tes tersebut. Hai, oke, mungkin itu penjelasan dari aku mengenai struktur itu ya. Tadi dari buku, tingkatan, dan pihak penyelenggara tes. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung ke materi. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses belajar mengajar bab pertama, gitu ya. Oke, nanti aku akan sebutkan gitu ya kosakata-kosakata, di mana kosakata-kosakata ini nantinya akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tata bahasa. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Oke, untuk kosakata yang pertama itu adalah watashi, saya, anata, Anda, anohito, orang itu, anokata, beliau. Oke, jadi untuk anohito dan anokata itu memang terkesan sama, cuman mungkin sedikit lebih kurang sopan untuk anohito gitu ya. Jadi makanya disopankanlah untuk kata anokata yang artinya adalah beliau gitu ya. Oke, lanjut ada minasang. Minasang itu adalah kalian semua atau Anda sekalian gitu ya. Oke, lanjut ada nani nani sang, nani nani cang, nani nani kung. Ini adalah cara memanggil nama orang lain dalam bahasa Jepang. Kalau sang itu adalah kontekstual yang kita gunakan nantinya di kehidupan masyarakat sehari-hari gitu ya. Tapi untuk umum seperti itu. Tapi kalau cang biasanya kita gunakan saat kita hendak
memanggil anak perempuan. Kalau ku anak laki-laki. Seperti itu minasang. Lalu adapun kosakata selanjutnya itu adalah sensei dan kyoshi. Kok sama-sama guru tapi kok bahasa Jepangnya berbeda sih? Ada sensei, ada kyoshi. Nah, itu kira-kira letak perbedaannya di mana? Kalau kalian bertanya seperti itu, maka akan aku jawab. Jadi, perbedaannya adalah kalau kyoshi itu untuk menunjukkan sebuah status. Tapi kalau sensei itu adalah panggilan. Contohnya misalnya, kalau aku ditanya nih, kamu kerjanya apa? Oh, aku kyoshi. Aku seorang pengajar atau seorang guru. Tapi kalau misalnya ternyata ada anak murid yang memanggil aku, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan bu guru, bu guru. Nah, itu dengan sensei, sebutan sensei seperti itu minasang. Oke, lanjut. Ada shogakusei yang artinya SD, chugakusei artinya SMP, lalu ada kokosei yang artinya SMA, daigakusei yang artinya mahasiswa, lalu ada kaishain yang artinya pegawai perusahaan. Oke, lanjut. Ada kosakata ginkoing yang artinya pegawai bank, ekiing yang artinya pegawai stasiun, tenging yang artinya pegawai toko, isya yang artinya dokter, kanggoshi yang artinya perawat, dan kasyu yang artinya penyanyi. Nah, lanjut. Ada juga kosakata tambahan. Nah, di sini ada kosakata yang terakhir gitu ya. Dimana pada inti dalam kosakata ini itu adalah jing. Jing tersebut digunakan untuk menyatakan suatu warga negara gitu ya. Menyatakan warga negara atau menyatakan orang mana si orang tersebut gitu ya. Misalnya seperti contoh yang sudah aku buat nih. Ada Nihongjin. Nihong artinya Jepang, jing artinya orang. Jadi kalau kita padukan Nihongjin berarti artinya adalah orang Jepang. Indonesia Jing, orang Indonesia. Sunda Jing, orang Sunda. Jawa Jing, orang Jawa. Seperti itu minasang. Hai, itu adalah pembahasan untuk kosakata. Hai, oke des. Gimana minasang? Susah nggak nih belajar bahasa Jepang? Oke, sekarang akan aku berikan minasang waktu untuk menghafal seluruh kosakata tersebut. Oke, karena nantinya kosakata tersebut akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tata bahasa. Oke, baik. Kalau minasan sudah menghafal kosakata-kosakata tadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tata bahasa yang dimana tata bahasa dalam bahasa Jepang itu adalah bunpo. Oke, bunpo yang pertama itu adalah nani-nani des. Dimana nani-nani des itu artinya adalah untuk menyatakan kalimat positif atau untuk membuat kalimat positif. Nah, nanti rumusnya atau pola dalam membuat kalimat des ini sudah aku sertakan di sini ya. Ada kata benda yang pertama gitu ya. Nah, nanti itu diikuti partikel wa. Nah, jadi huruf H di sini bukan dibaca H, melainkan dibaca wa, yang dimana itu menandakan kata tersebut itu adalah sebuah subjek dalam kalimat. Nah, nanti kata benda sebelum partikel wa itu harus diisi subjek. Contoh subjek ada watashi, anata, anohito, anokata, dan nama orang lain. Nah, itu adalah penanda subjek. Lalu setelah partikel wa nanti ada kata benda lagi. Nah, kata benda di sini itu bisa kita isi nama, status kita gitu ya, atau status warga negara seperti itu. Nah, sesuai dengan yang sudah aku buat ya. Di sini aku punya nih 3 contoh kalimat, yaitu adalah contoh yang pertama, watashi wa kuku desu. Oke, karena nama saya Kuku ya, jadi aku sematkan kuku dalam kalimat pertama. Watashi wa kuku desu. Saya adalah kuku. Nah, jadi nanti wa di situ dapat diartikan adalah gitu ya untuk pola yang pertama di bab 1. Lalu lanjut ada anata wa daigakusei desu. Kamu seorang pelajar atau seorang mahasiswa gitu ya. Lalu ada Kiki-san wa isha desu. Kiki seorang dokter. Seperti itu minasang. Hai, bagaimana nih? Kira-kira bisa dipahami untuk tata bahasa yang pertama?
Oke, coba kalau misalnya minasan sudah benar-benar paham, aku minta minasan untuk membuat satu contoh kalimat gitu ya, menggunakan pola des. Oke. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng. Di mana Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng itu adalah membuat kalimat negatif atau menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Oke. Oke, cara membuatnya itu masih sama. Kata benda sebagai subjek diikuti partikel wa, lalu ada kata benda keterangan diikuti Dewa Arimaseng yang artinya bukan gitu ya. Jadi nanti Dewa Arimaseng dan Ja Arimaseng itu diartikan bukan. Contohnya seperti yang udah aku buat. Watashi wa sensei Dewa Arimaseng. Saya bukan seorang guru. Lalu ada lagi Anata wa ginkoin Dewa Arimaseng. Kamu bukan seorang pegawai bank. Lalu ada Hana-sang wa kyoshi Dewa Arimaseng. Hana-sang bukan seorang guru. Oke, bagaimana? Bisa mengikuti minasan? Oke, kalau bisa coba aku tantang lagi minasan untuk membuat kalimat negatif. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan bab ketiga. Oke, pembahasan bab ketiga ini ada nani-nani desu ka. Kak gitu ya. Jadi dalam kalimat bahasa Jepang yang dimana gitu ya, kalimat tersebut terdapat huruf K di belakangnya, berarti itu menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tanya, seperti itu. Oke, di sini aku juga sudah buat catatan ya. Oke, catatan tersebut adalah saat kita menggunakan kalimat tanya, kita tidak bisa menggunakan subjek watashi, saya. Kenapa sih kita nggak bisa menggunakan subjek watashi? Kayak logikanya adalah kalau misalnya kita bertanya, saya, apakah seorang guru? Nah, kan terkesan aneh ya. Kita bertanya kepada diri kita sendiri seperti itu minasang. Jadi tidak bisa menggunakan subjek watashi gitu ya. Agak ambigu aja ya dalam pengertiannya nanti. Oke, sesuai dengan contoh yang sudah aku buat gitu ya. Cara membuatnya pun masih sama seperti yang des maupun Dewa Arimaseng gitu ya. Cuman bedanya kita sematkan des di akhir. Oke, untuk contoh yang sudah aku buat ada Anata wa kokosei desu ka? Anda apakah seorang SMA? Lalu ada Rina-san wa ten인 desu ka? Saudara Rina apakah pegawai toko? Gitu ya. Lalu yang terakhir ada Kiki-san wa daigakusei desu ka? Kiki apakah seorang mahasiswa? Gitu minasang. Oke, gimana? Gampang bukan? Oke, kalau gampang, coba minasang berlatih membuat satu contoh kalimat menggunakan pola desu ka. Hai, dozo. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pembahasan bunpo yang keempat, yaitu adalah penggunaan partikel mo gitu ya. Kan kalau tadi kita sudah memahami fungsi partikel wa. Fungsi partikel wa itu adalah menandakan sebuah subjek dalam kalimat. Nah, kalau mo dalam kalimat itu nanti dapat kita artikan juga. Nah, di sini juga aku sudah memberikan note gitu ya. Partikel mo itu bisa digunakan jika terdapat kalimat yang mempunyai inti dan maksud yang sama gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara membuat kalimatnya. Kata benda wa, kata benda des gitu ya. Lalu ada kata benda mo, kata benda des. Tapi untuk keterangan des itu tidak hanya des saja, tapi juga bisa diikuti Dewa Arimaseng atau deska yang menandakan kalimat negatif atau tanya. Tergantung minasa ingin membuat kalimat yang seperti apa. Kalau untuk contohnya di sini aku sudah sediakan gitu ya. Watashi wa isha desu, saya seorang dokter. Anata mo isha desu, kamu juga seorang dokter gitu. Lalu contoh yang keduanya ada Rina-san wa ten인 dewa arimaseng. Rina bukan seorang pegawai toko. Mimi-san mo ten인 dewa arimaseng. Mimi juga bukan seorang pegawai toko. Hai, itu adalah
pembahasan pola yang keempat. Gampang bukan? Oke, coba aku tantang lagi minasang untuk membuat satu contoh kalimat menggunakan partikel mo. Hai, dozo. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke tata bahasa yang selanjutnya. Ada penggunaan partikel no. Oke, partikel no itu dapat diartikan atau bermakna memberikan keterangan pada objek. Jadi nanti fungsi partikel no itu adalah penjelas suatu objek. Kan tadi sudah kita pelajari kata bendawa adalah subjek. Nah, kata bendanya di sini nanti adalah kejelasan dari kata benda objek, seperti itu minasang. Jadi no itu adalah menggabungkan atau menjelaskan lebih rinci lagi suatu subjek. Jadi subjek dijelaskan oleh objek, objek nanti dirincikan lagi oleh kata benda yang di sini gitu. Contohnya seperti yang sudah aku buat itu ya. Watashi wa Indonesia no kasyu desu. Saya adalah penyanyi Indonesia. Nah, jadi kan pertama tadi saya adalah seorang penyanyi. Nah, lalu didetailkan lagi, penyanyi dari mana nih? Penyanyi dari Indonesia gitu. Lanjut, contoh selanjutnya adalah Anata wa BCA no ginkoin dewa arimasen. Kamu bukan pegawai bank BCA. Nah, seperti itu minasang. Lalu ada lagi yang terakhir. Rima-san wa Sakura no kyoshi desu ka? Rima itu apakah seorang pengajar dari Sakura? Gitu minasang. Hai, oke, gimana? Gampang bukan? Oke, coba aku tantang lagi minasang untuk membuat contoh kalimat menggunakan partikel no. Hai, dozo. Oke, kalau sudah, di sini aku punya nih tantangan buat minasang untuk membuat kalimat dari bahasa Indonesia yang sudah aku tentukan. Oke, diantaranya ada 3 kalimat yang sudah aku siapkan. Oke, dozo reibu o sukuru renshou shio. Oke, silahkan minasang berlatih membuat reibung atau contoh kalimat menggunakan kalimat yang sudah aku sediakan. Oke, jangan lupa nanti kalau sudah membuat, silahkan minasang ketikkan di kolom komentar ya. Hai, onegai shimasu, mohon bantuannya. Hai, oke, itu adalah materi terakhir kita di pembelajaran bab pertama. Okiki kudasatte arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan minasang. Kono benkyou wa minasang ni yaku ni tachimasu yo ni. Supaya semoga pembelajaran ini itu bermanfaat kepada minasang. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, aku Kuku. Di sini aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.